Mohon perhatian, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Maria Francisca Jogo dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Maria Francisca Jogo, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati yang hadir, singkatnya hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu 27 Maret tahun 2021, diselenggarakan acara pelantikan penjabat Bupati Belu, Malaka, Sumba Barat, dan Saburai Jua oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53 Datar 651 tahun 2021 tentang pengangkatan penjabat bupati di kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang
A dan seterusnya, mengingat, satu dan seterusnya, memperhatikan, satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat bupati di kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ke-1, mengesahkan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai penjabat bupati di kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penjabat bupati sebagaimana dalam diktum ke-1 mempunyai tugas: A. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. C. Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. D. Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dan E. Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di mana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Ketiga, selama melaksanakan tugas sebagai penjabat bupati di kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bersangkutan tetap harus menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Keempat, masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2021, Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53/651 tahun 2021 tentang pengangkatan penjabat bupati di kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penjabat bupati di kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. 1. Dr. Andus Sakarias Moruk ME, MM, jabatan penjabat bupati Kabupaten Belu. 2. Victorius Manek Esos MSI, jabatan penjabat bupati Kabupaten Malaka. 3. Kosmas Delana SH MSI, jabatan penjabat bupati Kabupaten Sumba Barat. 4. Dr. Andus Doris Alexander Rihi MSI, jabatan penjabat bupati Kabupaten Saburai Jua. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Persiapan pelantikan. Kepada rohaniwan disilahkan menempati tempat yang telah ditentukan.
Pengucapan janji jabatan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Yang pertama oleh rohaniwan Katolik. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, hari ini di Gisipai, Engkau mengangkat, mempercayakan keempat tokoh kami ini menjadi penjabat bupati di daerah kami masing-masing. Engkau sendiri yang menentukan, mengangkat, memproses mereka lewat Bapak Gubernur kami. Semoga Engkau juga melengkapi, menyempurnakan di dalam diri keempat tokoh kami ini dengan kebijaksanaan ilahi, agar mereka benar-benar menjalankan amanah ini sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Semoga Tuhan Allah kami yang memimpin, membimbing dan menuntun mereka, Tuhan pula akan mengakhiri segala kebaikan dan kebijaksanaan di dalam diri keempat tokoh kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Selanjutnya oleh rohaniwan Kristen Protestan. Firman Tuhan yang terambil dari
Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang engkau usahakanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingatlah firman Tuhan ini dan terimalah berkat. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atasmu dan mengaruniakan damai sejahtera kepadamu, kini dan selama-lamanya. Amin. Penanda tanganan berita acara janji jabatan berturut-turut. 1. Saudara Dr. Andus Sakarias Moruk MM sebagai penjabat Bupati Belu. Tangan. Selanjutnya oleh rohaniwan Katolik. Dua Saudara Victorius Manek Esos MSI sebagai penjabat Bupati Malaka. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh rohaniwan Katolik. Tiga Saudara Kosmas Delana SHMSI sebagai penjabat Bupati Sumba Barat. Selanjutnya oleh rohaniwan Katolik. Empat, Saudara Dr. Andus Doris Alexander Rihi MSI sebagai penjabat Bupati Saburai Jua. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh rohaniwan Kristen Protestan, Pendeta Sandra Funai STH. Penanda tangan selesai, rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Pemasangan selesai. Gubernur Nusa Tenggara Timur kembali ke meja pelantikan. Penanda tanganan naskah pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan fakta integritas berturut-turut. 1. Penjabat Bupati Belu. 2. Penjabat Bupati Malaka. 3. Penjabat Bupati Sumba Barat. 4. Penjabat Bupati Saburai Jua. 'Penandatanganan selesai. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Ibu. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakapolda Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati yang hadir pada kesempatan ini, pimpinan DPRD Kabupaten Saburai Jua, Sumba Barat, Malaka, Belu dan Timur Tengah Selatan yang hadir pada kesempatan ini, dan Forkompinda Timur Tengah Selatan yang juga berkenan, serta para tokoh pimpinan OPD baik Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun 4 kabupaten serta Timur Tengah Selatan, para tokoh agama, tokoh adat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan hadirin sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, kita bersyukur bahwa proses acara pelantikan penjabat bupati dari keempat kabupaten ini dapat dilaksanakan dengan lancar, baik di tempat yang sangat indah dan asri. Saya sengaja mengajak untuk melantik di sini agar teman-teman yang tidak sempat melihat Bisipai dulu dalam keributan yang luar biasa dapat melihat tempat ini dengan baik
bahwa ini juga adalah salah satu calon pusat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Pesannya itu nomor satu. Pesan yang kedua adalah selain tadi yang telah digarisbawahi oleh Menteri Dalam Negeri dalam SK yang dibacakan, tanggung jawab para pejabat untuk mengendalikan, mengelola pemerintahan di kabupaten masing-masing untuk satu, agar pemerintahan di sana bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat, rakyat pada kabupaten tersebut dapat terlayani. Apabila pada saat kemarin dengan pengangkatan PLH itu tidak cukup kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Saya kemarin berkunjung di Malaka, laporan penjabat, laporan PLH Malaka. Ada PLH Malaka di sini? Ada. PLH Malaka melaporkan bahwa minta restu, izin, persetujuan dari gubernur untuk memberikan kewenangan kepada PLH dalam rangka masalah bencana banjir mengenai di Malaka. Saya lihat tidak perlu, karena hari Sabtu kamu sudah ada penjabat yang akan menyelesaikan itu. Karena itu saya harapkan setelah dilantik bapak-bapak semua, nomor satu pengendalian bagaimana COVID-19 juga menjadi priority daripada pemerintah, dan saya harapkan dapat dilanjutkan dengan penganggaran yang benar, pemantauan sampai pada tahap mikro, khususnya RT, di mana NTT termasuk salah satu provinsi yang diminta oleh Presiden untuk serius terhadap bagaimana penegakan protokol kesehatan pada tahap mikro. Juga hal yang tidak kalah penting adalah masalah stunting kita. Presiden telah menetapkan 2024 selesai masa jabatannya, diharapkan stunting secara nasional 14%. Nusa Tenggara Timur, saya menjadi gubernur 42% waktu itu. Hari ini ada di 23% secara nasional. Kemarin diumumkan NTT berada pada 23%. Itu juga tetap memalukan. Tidak ada kebanggaan di situ. Tetap saja stunting. Kita harapkan NTT yang pertama kali itu adalah penyumbang terbesar stunting secara nasional. Kita harapkan dari provinsi ini kita mampu menjadi provinsi terbaik untuk mampu menyelesaikan masalah stunting. Karena stunting itu dampaknya orang kecil, otaknya kecil, tidak cerdas, kurang gizi. Nanti kalau bertumbuh ini kita menghasilkan generasi-generasi yang tidak punya kemampuan produktivitas yang baik. Itu punya dampak ke sana. Karena kita bermimpi NTT sejahtera 15, 20 tahun, 25 tahun akan datang, tidak mungkin datang daripada generasi muda yang stunting, lahir anak-anak yang stunting. Yang kedua, yang ketiga, sekali berulang-ulang kali saya katakan, tolongkan pengendalian pertumbuhan penduduk dari kelompok miskin. Itu desain kependudukan dimanapun di dunia, desain rekayasa kependudukan dilakukan untuk menuju pada kesejahteraan rakyat. Jadi berulang kali saya katakan, cek penerima PKH kalau sudah 2 anak berhenti. Itu tugas minimal dalam 2 minggu atau 1 bulan ini, tugas bapak-bapak maksimal, karena saya lihat kemungkinan besar kita akan melantik bupati definitif tanggal 26 Januari akan datang, 26 April akan datang. Itu kira-kira seperti itu. Nah, mungkin yang akan bertahan lama sedikit ada jual. Saya tidak tahu, itu hitungan saya ada jual mungkin. Tapi yang 3 kemungkinan besar di April 26 kita bisa punya bupati definitif. Karena itu sisa waktu ini tolong dikerjakan dengan benar sehingga bupati yang baru definitif dilantik itu datang mampu melaksanakan tugas dengan baik, karena semua telah dipersiapkan dengan baik oleh saudara-saudara sebagai pejabat, sehingga mereka tidak lagi harus mulai dari nol, dan mereka bisa langsung, bisa cepat, karena percepatan pembangunan di Nusa Tenggara kita butuhkan.
diarahkan para sekda untuk kita punya APBD kabupaten yang belum atau tender-tender yang belum jalan sebaiknya cepat untuk masyarakat bisa menikmati pembangunan yang terhambat karena kemarin kita ada PH dan yang lain-lain. Nah, itu hal-hal yang ingin saya garis bawahi, dan saya harap setelah ke sana tidak ada lagi untuk bapak-bapak sebagai pejabat, tidak ada namanya kampanye di sana. Di sana sudah menjadi pejabat para kubu yang bertikai, baik pun yang di dalam ASN, diatur supaya suasana psikologis di kabupaten itu baik pada penyelenggara pemerintahnya maupun masyarakatnya bisa kembali kondusif, sehingga bupati yang akan dilantik dia tidak lagi untuk lama bekerja hal-hal yang sifatnya seperti itu, tapi dia bisa lanjut untuk melakukan tugas-tugas konstitusionalnya dan mampu membawa masyarakat tempat kabupaten ini maju, dan tentunya mempunyai kontribusi kepada provinsi ini sebagai provinsi yang maju karena bupatinya hebat-hebat. Kalau gubernurnya bagus tapi bupatinya nangkat terus, itu juga berat. Itu kita tunggu matinya saja. Tapi kalau gubernur bagus, presiden sekarang bagus, gubernur katanya akan mendingan, dan bupati-bupatinya kalau tidak nangkat, saya yakin provinsi ini bisa jalan cepat. Kita lihat hari ini seluruh masalah harus diselesaikan dengan cepat. Eksekutif itu bertindak lebih cepat. Jangan omong tidak jadi, tidak boleh. Contoh tempat ini, 12 tahun diterlantarkan, dibiarkan aset pemerintah seperti ini. Kita bisa selesaikan dalam tempo yang tidak lama. Dan itu menunjukkan bahwa pemerintah peduli bekerja untuk membangun masyarakat. Itu saja pesan dari saya. Semoga bapak-bapak menjalankan tugas yang tidak terlalu lama ini mampu memberikan kontribusi kesejahteraan dan membawa nama baik, bahwa gubernurnya mendidik orang-orangnya baik, kirim pasukan-pasukan yang baik, jangan kelihatan nangkap seperti biasa-biasa ya. Jadi di sana gerak kali luar biasa di desa, saya akan pantau bagaimana ada di desa-desa menggerakkan bekerja sama dengan Forkompimda, ada di sana Kapolres, Dandim, Kajari, gerakin semua turun sampai ke bawah untuk masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah di sana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Terima kasih. Doa dipimpin oleh pejabat dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati, para hadirin yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Penyayang, kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami bersembah sujud kepadamu atas segala kemurahan dan kelimpahan kasih-Mu bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena atas penyelenggaraan kasih-Mu yang telah menuntun, membimbing Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur bersama rombongan, para pejabat yang dilantik, dan semua kami dari tempat kami masing-masing, dan tiba dengan selamat di Besipai yang indah dan asri ini untuk menghadiri acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Saburai Jua, Belu, Malaka, dan Sumba Barat. Syukur, pujian dan hormat kami haturkan kepadamu atas segala hormat, berkat dan anugerah yang tiada hentinya Engkau curahkan kepada kami dari waktu ke waktu hingga saat ini. Kini dan di tempat ini, secara khusus kami bermada syukur memuliakan Engkau pada peristiwa pelaksanaan acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Saburai Jua, Belu, Malaka, dan Sumba Barat. Allah
Bapa yang Maha Setia, kami menyadari bahwa pengambilan sumpah, janji jabatan, dan pelantikan ini merupakan momentum berahmat dan bersejarah bagi masyarakat Sabu Rejua, Belu, Malaka, dan Sumba Barat. Peristiwa ini terjadi sebagai wujud nyata kasih setiamu, sekaligus bukti rencana dan kehendak-Mu atas hidup dan karya mereka demi pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat. Sumpah janji setia yang telah mereka ikrarkan merupakan pernyataan komitmen dan tanggung jawab yang luhur sebagai orang yang beriman, bermoral, dan berakhlak mulia untuk mengabdi Sang Khalik dan melayani masyarakat secara tulus ikhlas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami sungguh menyadari bahwa betapa berat tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh para penjabat di tengah pandemi COVID-19. Ada banyak rencana, program, dan strategi pembangunan yang akan dirancang dilaksanakan demi terwujudnya NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas kesadaran ini, kami mohon berkatilah para penjabat bupati yang telah bersumpah, berjanji, dan dilantik hari ini untuk mengabdi dan melayani masyarakat di daerah masing-masing. Engkau sendiri telah menetapkan mereka untuk mengemban tugas yang mulia ini. Engkau menghendaki mereka menegakkan kedisiplinan, keadilan, kejujuran, kebenaran demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, anugerahkanlah para penjabat roh kekuatan dan kebijaksanaan agar dapat menjaga dan melindungi apa yang sudah diamanahkan pada mereka, serta melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya dengan pikiran yang arif, bekerja dengan hati putih dan tulus, serta berbakti sesuai janji yang telah mereka ikrarkan. Anugerahkanlah rahmat kesehatan lahir dan batin kepada para penjabat bersama keluarganya. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, pada kesempatan ini kami berdoa untuk kepentingan seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Tuntun dan bimbinglah pimpinan wilayah, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur bersama segenap jajaran aparatur pemerintah di wilayah ini, dan berkatilah seluruh karya pelayanan dan pengabdian mereka agar cita-cita NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dapat tercapai. Anugerahkanlah kepada mereka rahmat kesehatan, kedamaian, kerukunan, supaya mereka dapat menjalankan jabatan yang Engkau percayakan. Inilah doa syukur dan penyerahan kami yang dapat kami sampaikan kehadirat-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami, dengarkan dan kabulkanlah semuanya demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Acara pelantikan selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, beserta Ibu Maria Francisca Jogo, para penjabat bupati yang telah dilantik beserta pendamping masing-masing untuk menempati tempat di depan untuk foto bersama. Yang pertama pun penjabat Bupati Belu beserta pendamping.